Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kembali lagi bersama aku Elvida dan juga bersama dengan dua temanku Mbak Ena dan juga Fatimah. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita bakal sharing tentang pengalaman ngafal Quran nih ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang baru mau mulai menghafal Al-Quran, ataupun mungkin udah mulai ngafal juz 30 atau surat-surat pilihan kayak Al-Waqiah atau apa ya, Al-Mulk mungkin ya, yang biasa dihafal, surat-surat pilihan yang biasa dihafal gitu. Nah hari ini insya Allah aku pribadi mau sharing sama Mbak Ena dan juga Fatimah tentang bagaimana sih pengalaman Mbak Ena sama Fatimah dulu waktu ngafal Quran gitu. Ya mungkin dimulai dari awal ya, kayak apa sih yang memotivasi Mbak Ena buat akhirnya memutuskan oke, aku mau jadi penghafal Quran gitu. Mbak Ena dulu Iya, nih. Mbak Ena. Kalau Mbak Ena sih dibilang memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran tuh kayak dulu niatnya sih pengen kuliah gitu ya. Cuman mikir aku tuh kayak udah berumur, dibilang berumur enggak juga, maksudnya takutnya nanti kalau di kuliah tuh kan kita kayak masuk ke dunia luar kayak gitu kan, kayak lebih bebas gitu kan. Mikirnya kayak gini, aku takut masa muda, masa yang meranjak ke yang usia yang sekarang ini, kalau untuk dikasih waktu bebas ya gitu kayaknya aku nggak bisa nih kayak gitu, kayak rugi aja gitu, bukan rugi aja tapi kayak nanti aku malah nggak lebih baik gitu. Jadi memilih kayak ke lingkup ke yang benar-benar ke Al-Quran atau yang lebih baik kayak gitu. Jadi Kayak makanya jadi makanya udahlah aku jadi penghafal, mau jadi menghafal Al-Quran aja lah kayak gitu, biar aku lebih terlindung gitu. Masya Allah. Saya kadang ngerasa ini gak sih, diri sendiri tuh ngerasa belum punya kontrol. Jadi kalau misalnya banget. kelepas ke lingkungan yang maksudnya bisa dibilang mungkin kurang baik gitu kan, itu Bisa bisa lalai keikut banget. ya Iya, kan. banget. Benar. Makanya mungkin ini juga ya, hidayah juga ya dari Allah ya, kayak kamu Jelas, ya udah itu nggak usah jelas ngikut sih, ini, jelas. kamu kesana aja kayak gitu. Itu yang lebih jelas di Nah, sana akhirnya sih. Allah mantapkan untuk menghafal Quran gitu. Kalau dulu Mbak Ena pertama kali ngafal Quran di mana, Mbak? Kalau Mbak Ena dulu sih sebenarnya kalau dari nol itu bener-bener yang menghafal Quran tuh di kuantum. Di kuantum. Kuantum. Oh, kuantum tuh apa, Mbak? Kuantum itu kayak apa namanya, percepatan, kayak Kayak program percepatan Al-Quran gitu, penghafal Al-Quran. Oh, kayak ini ya, kuantum tuh program mungkin daurah daurah, gitu iya, ya. Oh iya. iya. Itu berarti benar-benar dari nol, mulai dari nol. Walaupun pernah menghafal juz 1, 2, 30 sama jadi gitu, kayak itu tuh udah hilang Sudah semua. lupa. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi bener dari nol, Berarti masuk ke program apa tadi, kuantum itu? Kuantum, ya. Program kuantum itu berarti mulai dari nol, dan berarti kayak mulai ngerangka gitu nggak sih, Iya, Mbak? Atau betul langsung banget. cepet ngafalnya? Oh enggak bahasa. Jadi dari awal tuh pas menghafal tuh benar-benar kayak aduh ini gimana cara menghafalnya ya gitu. Aku menghafal dulu tuh kayak cuman sekedar menghafal doang, enggak yang benar dikasih waktu untuk menghafal Al-Quran di depan Al-Quran tuh kayak enggak. Jadi kan kayak oh aku mulainya gimana ya kayak gitu. Jadi ya udah hari berhari tuh emang kayak hari pertama tuh kayak masih bingung gitu kan, masih belum dapet, bingung cara menghafalnya gimana, tapi kayak udah beberapa minggu ke depannya kayak punya cara sendiri gitu. Apalagi mulai dengan nemu gitu ya. apalagi dengan target yang sudah ditentukan ya, Mbak. Iya. Sama kayak Ada program tujuannya. tuh, namanya program kan kayak misalnya tadi program kuantum Quran tuh berarti yang benar-benar seharian pegang Quran gitu kan, Mbak? Iya. Seharian Full pegang Quran, banget. dan juga kita dikasih target kan, kayak misalnya sehari berapa lembar gitu kan. Itu pasti di awal shock banget gak Shock sih? banget. Mbak Ena Yang kan dari- malahan pernah sakit sih Oh iya, gitu. saking ya. Saking Iya, ya. saking ini yang nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak aduh aku sakit ya udah. Jadi hampir 2 minggu tuh bener-bener nggak ikut 2 minggu? halal. 2 Iya, minggu, hampir 2 lumayan minggu, ya. iya. Kayak karena kan bener full kan waktunya itu dari pagi sampai, jadi istirahatnya tuh kadang cuma selang sholat, kayak apa namanya ya makan kayak gitu doang, tidur dikasih waktu sejam sebentar gitu. Abis itu malam juga harus bangun pagi. Jadi kayak dulu kan juga nggak punya basic apa namanya pondok kan, jadi kayak Kaget ya. ya kaget banget. Sama kehidupan yang diatur dari pagi Iya. sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi Iya. diatur tuh kaget ya. Apa ini gitu kan. Mana kesehariannya baca. Kalau Mbak Ena kan bukan tipe orang yang suka kayak gitu kan, orangnya kan bosanan kan. Oh, Jadi iya. kayak itu gimana caranya sih biar aku tuh harus fokus terus menerus kayak gitu. Berarti di awal lumayan berat ya, Mbak ya. Berat banget sih. Dan akhirnya Mbak Ena Alhamdulillah berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya itu dalam jangka waktu berapa lama, Mbak? itu mungkin kalau ikut program kuantumnya dalam jangka waktu 6 bulan sih. 6 bulan. Berarti 6 bulan setengah tahun ya. Setengah tahun setengah tuh tahun. dari nol, ya benar-benar Iya, dari benar. nol Benar banget. sampai akhirnya selesai 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti sehari 5 gak sih? Sehari, sebulan Sebulan. 5 gak sih? Sebulan 5. Iya. Masya Allah. Berarti sekarang lagi proses murojaah ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Fatimah sendiri gimana, Fat? Kalau Dulu aku pertama motivasi kali awal ngafal. ya, kalau motivasi awal mungkin karena awal tuh ada contoh gitu. Jadi dari kakak-kakakku masuk ke pondok pesantren di situ ngafal Quran. Jadi kayak ada contoh dan kayak oh pengen kayak kakak juga pengen ikut ngafal Quran juga gitu. Tapi aku dulu ngerasanya mungkin motivasinya lebih ke apa ya? Kayak
pengen nyenengin orang tua, walaupun emang nggak ngerasa terpaksa juga ketika ngejalaninnya, tapi kayak motivasinya ya biar bisa ngasih mahkota ke orang tua ketika nanti di surga dan segala macam kayak gitu kan biasanya Iya, motivasinya. benar-benar. Tapi makin dipikir, makin lama, makin ternyata sebenarnya itu aku ngafal Quran karena aku butuh sebenarnya. Iya betul. Gitu. Iya Aku sampai sini ngafal. udah Mbak. Iya, Aku kan ngafal sadar Quran, nggak iya. sih? Aku ngafal Quran karena aku butuh. Duh, Definisi butuh apa yang dimaksud sama Fatimah deh kalau sekarang? mungkin karena beranjak gede. Kalau dulu kan ketika masih ngafal pun ya masih mikirnya buat nyenengin orang tua gitu. Iya. Walaupun itu tadi nggak Iya. ngerasa terpaksa ketika ngejalaninnya, tapi kayak kok ada sesuatu yang kurang ya kalau masih istilahnya kan tetap karena manusia lain ya alasannya gitu. Iya, benar. Habis itu kayak mulai dipikir-pikir lagi, ternyata mulai banyak belajar gitu, walaupun sebenarnya gak banyak sih, tapi udah lebih banyak belajar daripada sebelumnya. Ternyata emang kita tuh hidup kan tujuannya akhirat ya sebenarnya. Terus Lillah kita ya. tuh ketika kita mau ke akhirat kita punya bekal apa sih gitu. Kayak kamu punya amalan kebanggaan apa sih yang nanti tuh bisa dibuat kayak tiket ke surga kayak gitu kan. Ini mendalam banget di pembahasannya. Kayak kalau terharu biasanya ya. dibilang tuh apa sih yang bikin Allah tuh bisa kayak ngelirik kita gitu gak sih? Iya, Kayak bener banget. apa-apa, kamu punya apa? Iya, Gitu. iya, rajin ibadah aja enggak, dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, makanya Ibadah aja mungkin kayak belum ya gimana iya, sih Bang? belum yang Masih khusyuk belum. banget gitu ya Mbak. Makanya ketika sadar kita tuh udah dikasih otak sama Allah, udah dikasih kemampuan akal pikiran daripada untuk menghafal hal-hal yang kayak kurang ada manfaatnya, ngafal lagu misalnya atau dan lain sebagainya. Kenapa sih kita nggak pakai untuk ngafal Sesuatu Quran yang lebih kayak bermanfaat gitu. lagi Ini yang untuk mempersiapkan diri lah Ini intinya tuh kayak gitu. ini tuh untuk kita sendiri juga loh, Iya. nggak cuma buat orang tua gitu kan. Iya bener-bener Jadi itu motivasi awal. motivasi awal. Kemudian setelah punya motivasi itu apa yang Fatimah lakukan? Maksudnya berarti oke aku mau ngafal, berarti kan hari itu juga misalnya buka Quran, habis itu kayak ngafal sendiri kayak gitu, apa langsung menemuin guru atau mengikuti sebuah program atau masuk pondok pesantren atau apa? Kalau aku ketika pengen itu kan mungkin SD gitu, pengen jadi penghafal Quran gitu-gitu karena pengen ngasih mahkota buat orang tua, Kayak tapi lebih ke cita-cita ya? iya cita-cita kayak cita-cita wajib anak kecil gitu kan. Habis itu kayak tapi belum tahu kenapa sih aku punya cita-cita kayak gitu, terus kayak dengan cara apa sih aku bisa mewujudkan itu kayak gitu. Kemudian masuk SMP, di situ ada program tahfidznya juga tapi nggak yang fokus tahfidz gitu. Kemudian di situ kan banyak belajar formal juga. Terus sebenarnya aku nggak yang kayak nggak ngerasa punya semangat untuk belajar dan ngerasa nggak puas sama program tahfidz di sana gitu. Jadi Kayak merasa masih kurang ya program tahfidznya, mungkin karena udah targetnya fokus yang kan. oh iya benar, karena masih banyak hal-hal yang dipelajarin, maksudnya nggak fokus yang pure Al-Quran doang gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak nggak puas gitu, kayak dari sekian pelajaran tuh aku sukanya tahfidz aja gitu, tapi kenapa tahfidz cuman sedikit gitu kan. Akhirnya ngobrol sama Abi, kemudian Abi nawarin tuh mau nggak habis SMP lanjutnya full tahfidz aja kayak gitu. Habis itu ya mau, tapi ketika itu sih mikirnya lebih ke ya itu buat nyenengin orang tua. Jadi niat awal untuk ngerasa butuh ngafal tuh belum ada sejak awal sebenarnya. Itu masih proses gitu kan. Ya udah akhirnya masuk ke sebuah kayak program daurah juga kayak gitu. Akhirnya mulai ngafal lah di sana. Berarti akhirnya sampai Fatimah itu selesai hafalan Qurannya, berarti di program daurah itu, Iya. di program percepatan Iya, itu gitu kan. Pernah setoran Gimana? selesai. Awalnya gimana, Fat? Berarti kan kalau Fatimah udah punya basic nih. Tadi kan kalau Mbak Ena kan masuk program percepatan itu dari nol, bener-bener dari nol kan. Nah, kalau misalnya Fatimah yang udah punya basic hafalan, ya mungkin walaupun belum banyak mungkin Iya. ya. Sekitar berapa? 3, 5? 3 kayaknya Sekitar sih. 3. Nah, berarti kan tapi udah ada hafalan pernah ya, ngafal udah gitu. pernah ngafal nih gitu kan. 3 juz di luar program percepatan atau daurah Quran tadi. Nah, kemudian setelah masuk itu langsung enjoy aja, langsung ngafal gitu, langsung dapat banyak sehari selembar apa sehari 2 lembar, atau dari proses juga kayak Proses banget sih. stres dulu, Iya, stres banget. struggling dulu Iya, tuh. karena gini, ikut program itu kan tagline-nya kayak sebulan hafal 30 juz, walaupun sebenarnya pada prakteknya kan nggak semua orang bisa. Aku juga nggak sebulan banget gitu kan. Lebih ke berarti mungkin maksud dari tagline 1 bulan 30 itu kayak bener-bener kamu tuh tiap hari sama Quran gitu gak sih? Iya, jadi ngitungnya itu sehari itu kan 12 jam sama Quran. Jadi kalau 12 kata jam? 12 jam sama Quran? jadi kalau kata Keren ustadznya sih. itu biasanya ketika ada orang yang udah hatam kuliah dia tasmi gitu kan, simaan 30 juz itu rata-rata sekitar 12 jam kalau lancar ya, kalau mungkin gitu. Jadi kayak kita tuh pakai waktu 12 jam sehari itu buat baca Al-Quran, walaupun kita emang ngafalnya gak sampai hatam, tapi kan kayak porsi baca Qurannya tuh 12 jam gitu loh, kayak sama orang yang tasmi 30 juz kayak gitu niatnya. Jadi kayak seolah-olah tuh setiap hari kita menghatamkan Al-Quran gitu Iya, ya, dengan durasi gitu. waktu itu kan. Walaupun yang ngafal dikit-dikit gitu Iya, kan. betul. Ya awal-awal kaget banget karena waktu di SMP yang ngafalnya
ngafalnya kayak masih sehari 2 baris, satu blok kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba sekali store langsung sehalaman gitu. Dan dulu Kaget pasti ya. kaget banget kayak abis Itu tapi kan biasanya satu ayat tuh kalau di masih zaman-zaman kecil itu kan kayak satu ayat tuh kadang beberapa hari itu. Iya kan. benar. iya benar. Seminggu nggak sih? Iya, karena Nanti kayak- seharinya kan cuman 1 jaman doang yang paling ngafal gitu. Kalau sekarang kan emang full 12 jam buat ngafal gitu kan. Jadi awal-awal itu sempat ada cerita gini. Jadi aku sebenarnya kayak nggak masalah nih, kayak wah aku pertama kali ngafal sekali setelah halaman aku ngerasa susah, tapi nggak apa-apa, maksudnya aku nggak begitu masalah, nggak yang tertekan segala macem. Tapi muhafidhahku jadi yang dulu kan beliau itu alumni program itu juga, terus kayak gitu. ngerasa yang mungkin kalau muhafidah di situ juga alumni dari iya program beberapa, itu ya? Iya beberapa Oh, nggak sebagian, semuanya? nggak semuanya gitu. Terus mungkin ngerasa gimana sih cara ngafal lewat daurah gitu, dan mungkin ngerasa pressure juga kayak diikutin orang tua. Oh program sebulan aja gitu, kayak oh harus hatam gitu kan. Mungkin ada pressure kayak gitu ya. Iya, Walaupun bener. sebenarnya aku nggak juga sih. Jadi aku sebenarnya nyantai aja kayak ngerasa susah tapi nggak apa-apa gitu. Kayak aku tetap enjoy aja ngejalaninnya. Tapi Mafidhoku yang kayak kasihan gitu, kayak kamu ini aja deh, kan lihat aku kayak nggak story gitu kan, kamu Karena di awal iya, kan ya. di awal dibalas Anak-anak gimana halaman sih? gitu, iya masih anak-anak juga. Terus kayak kamu ngafalnya ini aja setengah halaman nggak apa-apa, setengah halaman di storyin gitu. Jadi kayak emang beliau nggak ketat. Jadi kalau di kelompok lain ada yang boleh tuh setengah halaman tapi nanti tetap digabung gitu. Nah beliau Diulang lagi dari atas lagi dari gitu awal ya. lagi. Tapi beliau kayak ngerasain oh orang tuh ikut program ini tuh waktunya cuma bentar, ada kayak tuntutan target Masih segala punya macam, jadi kayak kesibukan kasihan lain, gitu kan. segala macam ya. Nah aku dulu nurut tuh masih kecil ya, kayak oh iya gitu. Jadi tiap aku ngafal misalnya masuk halaman baru nih, buka halaman baru, aku langsung kayak ngitung, kan ada sekitar 15 baris ya, 15, iya. kayak 7 sampai 8 aku garisin. Jadi aku kayak ngasih batas gitu, aku kasih garis, ya udah aku ngafalnya sampai segitu, setengah halaman gitu kan. Nah tapi gara-gara itu aku jadi ngerasa oh aku tuh nggak bisa nih kalau ngafal sekali langsung sehalaman. Aku kayak kapasitasnya masih setengah halaman, karena aku membatasi diri dengan tadi itu kayak Digaris-garisin malah ya. nyoret gitu kan. Terus di bulan kedua ganti muhafidhah kan. Nah terus aku kayak nggak tahu nih muhafidhahnya tuh soalnya kayak galak banget loh. Jadi aku ngira wah kayaknya ketat banget nih, ada 1 halaman. Akhirnya aku tuh mencoba kayak bismillah bisa gitu. Ternyata Bisa 1 halaman. Iya, 1 halaman. Ternyata. Dan bahkan segi waktu itu sama aja sama ngafal setengah halaman gitu kan. Tapi karena sebelumnya aku kayak ngasih batas, oh aku nggak bisa ngafal 1 halaman, aku bisa setengah halaman, aku garisin gitu kan bahkan. Iya. Nah tapi ketika garis dan batas itu udah dihilangkan, aku kayak oh aku bisa nih 1 halaman, ternyata bisa loh gitu. bisa. Bahkan sempat bisa sekali kan dulu ini ya, karena di kelompokku tuh banyak yang alumni program itu juga, jadi kayak udah terbiasa ngafal kan, kita Iya. udah setornya tuh udah rajin gitu kan, udah kayak ngantri terus Cepet-cepet gitu. gitu ya Iya, setornya. jadi antrinya tuh nggak pernah putus gitu kan. Jadi kayak misalnya aku ngantri 1 kloter, aku udah ngantri buat kloter keduanya lagi. Saking Berarti sambil antri sambil ngafal dong. iya, Gitu. sampai kayak wah kalau aku cuman sekali antri sehalaman doang kayak sayang nih, nambah lah. Jadi kayak mulai nambah setengah halaman, nambah 2 halaman kayak gitu. Jadi Masya kayak Allah. ternyata ketika kita menghilangkan batas-batas kemampuan kita tuh bisa loh jadi lebih dari yang kita tahu ya. iya, tapi kan proses ya kayak gitu. Maksudnya Proses, awal-awal jelas. nggak mungkin langsung bisa ngafal langsung berlembar-lembar gitu kan ibaratkan. Tapi tetap proses. Tapi jangan sampai kita membatasi diri kita kayak, wah aku cuma bisa segini doang nih gitu. Tapi kadang bener sih itu. Kita tuh masih sering dibatasi oleh pikiran kita sendiri gitu Iya, nggak sih? kita ngerasa nggak bisa. Iya, kita ngerasa nggak bisa, merasa kayak nggak pantas ya gitu kan. Nggak mau Padahal mencoba dulu nggak sih? bener. Iya, nggak mau Padahal coba ternyata dulu. Allah tuh udah ngasih kelebihan yang banyak banget, tapi kita yang nggak mau mencapai titik itu gitu kan. Bener. Oke, kalau ininya cara ngafalnya gitu, kayak apa ya, metode deh dibilang. Iya. Kayak metode tuh ada nggak sih kayak sebuah metode yang menurut Mbak Ena, kalau nggak menurut Fatima, yang paling efektif buat ngafal? Mbak Ena dulu deh. Mbak Ena dulu. Kalau Mbak Ena lebih ke ini ya, mungkin lebih ke membacanya, Membaca. membacanya banyak dulu. Misalnya dalam satu satu ayat tuh berapa kali membaca kayak gitu kalau nggak bisa. Jadi kalau udah kayak di luar kepala nih kita ngeliat ayat tuh baru nanti kita menghafalkan. Dan juga itu diikuti dengan membaca terjemahannya gitu. Oh, baca Jadi ada terjemah. misalnya awalnya ini innal ladzi, berarti sesungguhnya, berarti aku sambil sambil melihat cerita alur artinya itu. Oh gitu. Berarti kayak tahu alur ceritanya tuh penting juga Iya, ya. misalnya menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, berarti tentang ini kayak gini. Jadi ada beberapa kata yang harus kita ingat nih, jadi kayak gitu. Tahu apa yang dibahas gitu Iya. ya. Lebih ke ini berarti kayak apa ya? Tadabur gitu. Ngerti apa ya? Ngerti keseluruhan cerita walaupun mungkin kayak perkata-perkata itu mungkin nggak yang Nggak paham yang ya. sama. Jadi Nggak itu yang- ada beberapa poin yang kata yang harus kita ingat gitu. Jadi gampang. Tapi alur cerita dalam kayak sebuah halaman, dalam 1 halaman tuh kayak tahu ya. Iya, gitu. Oke. Kalau Fatimah pribadi gimana? Ya kalau aku juga metode
efektif buat aku. Ini kan sebenarnya relatif ya, maksudnya nggak Iya, bisa benar. disamain. Setiap orang tuh metodenya mesti beda Beda-beda, gitu. Tapi kalau benar. aku juga kalau aku tahu artinya itu bisa lebih kebayang, karena ketika kita ngafal kita kayak lagi bayangin, oh halaman ini lagi bahas ini loh, atau enggak kita nyusahin, walaupun waktu itu nggak yang tahu bahasa Arab banget, tapi cuma tahu dikit-dikit, saya tahu basicnya, tahu domir-domirnya, itu bantu banget. Jadi kayak oh berarti ini artinya ini, kayak disambung-sambungin sendiri kayak gitu. Jadi Ini kayak lagi ngebahas kalian nih, ini lagi membahas mereka nih gitu iya, kan. jadi ketika misalnya mafidahnya kayak aku ngeblank gitu kan, kayak apa lanjutannya, kayak sesungguhnya gitu, oh Iya. inna gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi kan lumayan membantu Bener-bener. gitu. Cuman sebenarnya kalau metode itu tetap balik ke masing-masing, dan Masing-masing diri. metode apapun itu sebenarnya kuncinya itu mengulang sih. Kayak metode mau iya, betul. secepat apapun ngafal dengan cara itu, kalau misalnya nggak banyak ulang sama aja. Oh gitu, berarti mengulang, repetition ya. Iya. Iya, kayak kita harus banyak-banyak ngulang. Dan juga tadi dapat satu pelajaran sih sama-sama dari Mbak Ena juga, dari Fatimah juga, kalau ternyata ketika kita ngafal itu paling enggak kita ngerti alur ceritanya ya. Di satu surat itu atau di satu halaman itu, seenggaknya itu kita ini tuh lagi bahas tentang surga loh, ini lagi bahas tentang kenikmatan Allah loh, ini lagi bahas tentang kayak azab untuk orang Sirah, kafir, ini iya. lagi bahas tentang sirah segala macam gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kayak berarti nih Mbak Ena sama Fatimah sama-sama sudah selesai ya. Ada ini kalau tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai, Selesai sudah selesai setoran, ngafal. selesai setoran. Betul. Dan Pernah sekarang punya sedang tahunnya. proses untuk Proses. murojaah, proses untuk mutkin ya. Semoga Amin. Allah mudahkan Amin, Mbak Ena, amin. Fatimah dan Ya juga Allah. aku pribadi ya Iya. untuk bersama-sama memurojaah dan juga nanti siapa tahu kan kita bisa store mutkin 30 jus gitu. Amin, kan. amin. Itu goals ya Rabbal banget Alamin. sih ya. Amin. Oke, dari Mbak Ena deh, pesan buat teman-teman di rumah mungkin apa ya? Untuk memotivasi mereka buat ayo bareng-bareng hafal gitu. Gimana? Intinya kayak tadi yang pernah dijelaskan sama Fatimah, mungkinnya menghafal Al-Qur'an itu adalah kebutuhan kita. Jadi tuh inti pertamanya niat kita gitu loh. Kita pikirkan, kita tuh nggak perlu memikirkan isi dunia yang begitu gitu. banyak gitu loh. Jadi cara pertama kita untuk bisa membutuhkan rohani kita ini sama Allah gitu, jadi udah dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an sih kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari Fatimah, pesan Kalau buat aku- teman-teman di rumah. Ya, menghafal Al-Quran tuh kayak kita mencoba ngenalin diri kita lebih dalam lagi gitu. Kayak tadi mungkin motivasi awal apa, tapi kemudian kayak nyadar, oh ternyata sebenarnya tuh ada hal-hal yang lebih dalam, ada hal-hal yang lebih indah lagi di balik itu gitu. Jadi kayak kita juga nyari cara ngafal yang efektif bagi kita gimana segala macam gitu. Jadi salah satu cara untuk mengenali diri sendiri gitu. Masya Dan Allah, balik ke tadi sih, jangan sampai kita tuh membatasi diri kita dengan ya itu tadi batas-batas tadi, kayak aku batasnya dengan aku ngafalnya bisanya segini doang gitu, sampai ayat ini doang kayak gitu. Kita tuh nggak pernah tahu kemampuan kita sampai mana kita nggak nyoba gitu. Jadi pokoknya dicoba aja terus, diulang-ulang, lama-lama itu dia bakal berkembang sendiri. Benar-benar. kemampuan itu. Dan ini ya sih, kita tuh sesuai, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Bener-bener kan? banget. Ya, kalau misalnya kita udah ngerasanya emang nggak bisa, mampu ya ya. emang dibuat nggak bisa gitu kan. Berarti pokoknya jangan pernah batasi kemampuan kita dengan pikiran-pikiran yang ada di Iya, kepala kita. betul banget. gitu. Terus satu Pikiran-pikiran lagi, negatif. Apa lagi? jangan sombong, karena kita bisa ngafal Quran itu Benar. ya karena kuasa Allah Karena juga Allah. gitu. Iya, Kayak betul. bisa loh Allah tuh kalau misalnya berkehendak, naudzubillah min dzalik, kayak Mencabut. mencabut kemampuan kita, mencabut Nauzubillah min hafalan dzalik. kita itu bisa banget gitu. Oke, terima kasih banyak. Intinya jangan salah niat ya. Iya, untuk jangan mencapai salah. Tetap gitu. kembali ke niat ya Iya, sebenarnya. pertama berarti luruskan niat, nanti 1, 2, 3 luruskan niat lagi gitu kan. Ya kan Oke. niat tuh gak cuma di awal, tapi kayak di awal, di tengah, sampai akhir itu niat tuh harus tetap Selama nggak dijaga sih? Iya, selama. seterusnya gitu Bukan kan. cuma di awal doang. Iya benar. Dan kalau misalnya kita lagi down, kita lagi bisa dibilang kayak futur, itu kan juga tetap kembali ke niat kan? Iya. Apa sih niat kamu ngafal Ingat-ingat Quran lagi gitu kan? gitu Yang kan. diingatkan niatnya lagi. Mau ngapain sih kamu ngafal Quran tuh buat apa? Misalnya kayak gitu kan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah, Mbak Ena, Fatimah? Fatimah mungkin. Apa ya, kayak Kak Vida coba. Jadi nanya-nanya, sekarang kita yang gantian nanya nih. Kita gantian nanya nih. Udah cukup berarti ya. Satu pesan dong buat teman-teman di rumah gitu. Mungkin dari sisi Kak Vida gimana sih untuk lebih nge-trigger buat semangat ngafal lagi gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, setiap orang itu pasti Allah mampukan, dan yakin bahwa menghafal Al-Quran itu bukan masalah kecerdasan, tapi siapa yang Allah pilih.
Ya, gitu. kemauan juga. Ya, kemauan dan juga siapa yang Allah pilih untuk menjadi penghafal Quran gitu. Kalau dari teman-teman tadi mungkin ada yang udah mulai ngafal juz 30, ada yang mulai ngafal Quran surat-surat Surat-surat pilihan pilihan. gitu kan dan tinggal melanjutkan. Berarti yakinlah bahwa teman-teman di rumah itu juga orang-orang terpilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menjadi keluarga Allah. Jadi berbahagialah dan kita bersama-sama berjuang setelah ini gitu mungkin. Ya, closing yang sangat bagus. Oke, mungkin teman-teman itu aja dari kami. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat dan Amin. kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik Amin. lagi. Amin, Terima kasih amin. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.